menulis firman Tuhan, menulis tetapi tidak ada maksud di balik itu semua. Maka dari itu cari ada apa di balik itu. Seperti halnya di dalam Islam. Ketika di dalam Islam dikatakan orang yang bibirnya sumbing itu tidak boleh menjadi imam. Ada tidak alasannya? Ada alasannya. Ternyata orang yang bibirnya sumbing itu kalau ngomong tidak jelas, kalau berbicara tidak jelas. Tetapi disinilah luar biasanya, tetap orang yang bibirnya sumbing masih bisa menjadi imam ketika mengimami yang namanya sholat zuhur sama sholat asar. Itu akalnya di situ. Nah sekarang di dalam Ulangan 23 nomor 1, bayangkan ya, orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Ini adalah aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Yahudi. Tetapi apakah Yesus terpotong kemaluannya? Yesus terpotong kemaluannya. Pada saat disunat, Yesus terpotong. Kenapa Yesus mengingkari yang namanya kitab yang aturan yang sudah diterapkan di dalam Ulangan 23 nomor 1? Coba, apakah ada pengecualian? Kalau ada pengecualian, mana dalil yang mengatakan pengecualian? Hanya Yesus yang boleh masuk ke jemaah Tuhan. Silakan. Kan saya sudah katakan, saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab juga. Baik. Nah, terus tema apa yang bisa ente jawab? Ya, tema apa? Seputaran perjanjian baru boleh. Baik. Tadi kan kita membicarakan mengenai dosa waris. Dosa waris itu diberikan, konon dipercaya sama orang-orang Kristen itu, percaya itu adalah untuk umatnya, untuk umat Kristen. Nah, ketika yang namanya dosa waris itu adalah biang keroknya iblis. Penyaliban adalah biang keroknya iblis. Sementara kenapa ente percaya sama iblis yang bakal menyelamatkan ente di dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Silakan. Bukan Tuhan yang menyelamatkan orang Kristen, tapi kenapa harus iblis yang menyelamatkan? Kata siapa iblis yang menyelamatkan? Buka 1 Korintus 5 nomor 5. Oke. 1 Korintus 5 nomor 5. Oke. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Baik. Berartinya orang-orang Kristen itu yang percaya dengan 1 Korintus 5 nomor 5 itu harus diserahkan rohnya kepada iblis, betul? Supaya selamat. Kalau misalkan rohnya tidak diserahkan kepada iblis, apakah orang Kristen bisa selamat? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sebentar. Satu Korintus 5:5 ya. Bentar. Ya, silakan. Baca satu perikop nggak apa-apa. Satu perikop nggak apa-apa. Gue udah baca semuanya kok. Keras juga nih. Boleh. Diajak gue berpikir. Siap. Memang harus seperti itu. Memang harus berpikir, Pi, di sini, Pi. Karena yang namanya beragama itu kan kita harus kritis, Pi. Harus kritis. Jangan percaya dengan yang namanya janji manis yang diberikan, yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja. Harus sesuai dengan apa yang tertulis teksnya itu. Karena mereka berusaha untuk yang namanya menghindari dari kitab suci. Kenapa orang-orang Kristen itu pada hari Minggu, mereka itu nyanyi-nyanyi, mereka itu jingkrak-jingkrak, mereka tidak melakukan yang namanya pengecekan terhadap Bible? Ternyata alasannya supaya mereka dijauhi yang namanya Bible. Bible supaya jangan sampai dibaca sama mereka. Semakin mereka bodoh, semakin mereka itu kuat keimanannya. Semakin mereka pintar, mereka pasti akan berpikir. Sama seperti ente, Pi. Ente sekarang mulai berpikir. Kenapa di dalam Bible itu, orang-orang Kristen itu, rohnya itu harus diserahkan kepada Yesus dan diserahkan kepada iblis. Kalau tanpa bantuan iblis, tentu tidak akan pernah yang namanya selamat. Dalam 1 Korintus 5 nomor 5, di situ dijelaskan, orang itu harus ya, artinya harus di sini apa? Wajib. Harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Orang itu diserahkan kepada Tuhan atas nama Tuhan Yesus, kemudian serah terima lagi kepada iblis, sehingga tubuhnya itu binasa, agar rohnya bisa diselamatkan. Tubuh dia binasa, tetapi rohnya ternyata diselamatkan dan bisa masuk ke dalam surga atas jasa iblis. Silakan. Berdasarkan teks ya.
Oke, bentar. Oke, gua jawab ya. Hmm. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Di situ dijawab di 1 Korintus 5 ayat 13. Kok Mereka yang diloncat? Jangan diloncat dong. bukan jawabannya Kalau tuh 1 mau baca Korintus 5 ayat semuanya. 13. Enggak, gua kan jawab pakai ayat tuh. Iya, kalau mau dibaca semuanya dong. Jangan diloncat seperti Yohanes 1 nomor 1 dilanjut ke Yohanes 1 nomor 14. Janganlah seperti itu. Dibaca Kagak, aku nggak dulu meloncat. semuanya. Aku kan menjawab. Jawaban 1 Korintus 5 ayat 5 di 1 Korintus 5 ayat 13, betul? Ya udah dibaca semuanya dulu lah. Panjang banget. 13 aja. Loh, ente tadi berani membaca sampai 13 kan panjang juga di situ. Nggak apa-apa. Yang penting kan poinnya. Kita mendapatkan poinnya di sini. Ternyata itu harus diserahkan kepada iblis. Betul atau tidak? Oke, gue baca ya. Tanpa Orang jasa iblis, apakah bisa orang Kristen itu diselamatkan? Loh, Tanpa jasa iblis. tanpa jasa iblis. Hmm. Apakah Kenapa? orang, Ini tertawa apa orang garuk-garuk kepala, Bi? kagak orang Kristen masuk ke surga tanpa jasa iblis, bukan pakai jasa iblis, ngawur. Lah ini buktinya. Sebutkan saya sebutkan satu ayat orang bisa masuk surga pakai jasa iblis, kan tak ada. 1 Korintus 5 nomor 5 buktinya. Itu bukan bicara surga. Betul? Diselamatkan itu artinya apa? Diselamatkan. Diselamatkan artinya Tuhan yang menyelamatkan, betul? Harus diserahkan kepada siapa? Betul? Loh, bukan artinya Sebentar, orang-orang saya yang kasih. berdosa. Sebentar, artinya orang-orang yang Iya. berdosa diselamatkan Tuhan, betul? Betul. Ini Atas kan, jasa siapa? Atas bantuan siapa di situ? oh bukan, ini kan tentang kasih karunia. Oh, salah nih. Salah ente Ah, bacanya. Salah, ya. Saya ulangi ya jadi bacanya ya. jadi maksud, Orang silakan, itu, silakan. Pelan-pelan, orang pelan-pelan ya. itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa diserahkannya? Kepada Kepada iblis siapa? terus. Kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ketika dikatakan diselamatkan pada hari Tuhan, itu berbicara surga atau bukan? Gua jawab Penghakiman ya. atau bukan? Gua jawab. Ya. So, di ayat 5 jelas Bang Dewa. Biar orang itu tahu mana surga mana neraka. Jadi orang Nggak yang nyambung. berdosa memang harus ke iblis. Tetapi kalau dia percaya Tuhan, Tuhan selamatkan. Simpel kok. Ya. Ada jasa iblis tidak di situ? Tak ada. Ya, tak ada di mana. Di Lah, sini tak dikasih ada. tahu. Tak Orang ada. itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kalau Terus orang itu tidak diserahkan kepada iblis, bisa selamat atau tidak? Rohnya. bisa. Nggak Bisa. bisa. Dengan darah Tuhan Baik, kalau Yesus. begitu, Di mana sih mana tubuh bilang dalilnya? tidak bisa? Apa? Nah, sekarang mana dalilnya? Kalau misalkan tidak diserahkan kepada iblis, tetap akan selamat. Ada tidak? Intinya, Kalau misalkan ada dalil pembanding yang mengatakan seperti itu, artinya ayat ini salah. loh, enggak ada yang salah. Nah, berarti kalau Jadi ayat ini benar, diserahkan ayat ini kepada siapa? Kepada ayat, iblis, betul? ayat ini menceritakan tentang kasih karunia. Orang yang berdosa pasti ke iblis, betul? Betul. Mana Agar bisa orang selamat berdosa, tidak? Pak? Apa? Supaya selamat tidak? Mana Diserahkan ada kepada supaya iblis. selamat? Allahu Akbar, Yang dibaca. menyelamatkan siapa? Tuhan Agar Yesus kan? rohnya, bukan atas jasa Pelan-pelan, iblis, pelan-pelan ya. agar rohnya. Silakan. Pelan-pelan. Ayo Orang pelan-pelan, silakan. itu, ini pelan-pelan ya. Orang Nah, itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. kepada Koma, iblis diserahkannya, betul. koma. Koma. Nah, Sehingga binasa tubuhnya. tubuhnya Koma, binasa. Koma. koma. Ya, Ah, artinya orang ah, itu, orang yang berdosa masuk neraka, betul? Ayat ini betul? betul, Betul? betul. Koma. Iya, kalau orang berdosa koma. Terus Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Artinya kasih karunia Tuhan, betul? atas jasa siapa? Kok atas jasa siapa sih? Gimana?
Gue ulangi pelan-pelan, Bang Dewa, pelan-pelan. Iya, baik, pelan-pelan, baik. Orang Baik. itu artinya orang yang berdosa ya, betul? Nggak ada orang yang berdosa di sini. Janganlah Oke. tambah-tambah ayat. Nggak Oke, boleh. Oke. Hmm, Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, betul? diserahkannya kepada iblis, betul? Betul tidak? Karena orang berdosa, betul? Ya, karena harus diserahkan kepada iblis, betul? Karena orang berdosa masuk kepada neraka, betul? Tidak ada sama sekali di situ dikatakan berdosa. Jangan nambah-nambah ayat, nggak boleh. Nggak boleh nambah ayat. Tidak ada di situ dikatakan berdosa atau tidak. Ya, minta revisi aja ke LAI nanti. Kan Kalau misalkan mau kan ditambah-tambah berita. ayatnya. Kata Bang Dewa tadi baca dari awal sampai akhir, betul? Betul. Itu kan Betul. tentang dosa jemaat, betul? Betul. Nah, sekarang gini, di dalam Artinya ayat orang 5 orang itu yang berdosa, betul? tidak ada kata-kata berdosa, Pi. Jangan nambah-nambah ayat. Nggak boleh. Nggak boleh nambah ayat. Ya. Aku nggak menambah ayat. Makanya di Loh, ayat 13 bukankah jelas. berdosa tadi ente menambah ayat itu? Betul? Betul tidak? Bukan nambah ayat, itu penjelasan ayat 13. Makanya aku bilang Tidak ayat ada 13 penjelasan itu seperti itu. Tidak ada, Pi. Makanya kami itu protes sama orang Kristen, ya, sama orang Kristen. Kenapa? Karena sering menambah-nambah ayat. Coba, padahal tampilkan dalil itu. Ada nggak di situ dikatakan orang itu orang yang berdosa? Ada tidak? Tidak ada, nggak boleh seperti itu, Pi. Ya, perikop itu hanya ada di Indonesia. Sementara di dalam kitab lain itu tidak ada yang namanya perikop. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Diserahkannya kepada iblis. Tubuhnya binasa, sementara rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi, orang-orang Kristen ini diserahkan kepada iblis itu agar rohnya itu selamat. Apakah tanpa iblis bisa selamat? Tidak bisa. Tidak bisa selamat. kata siapa? Kata siapa? Kata 1 Korintus. Ada, 1 itu Korintus kasih yang karunia. mengatakan seperti itu. Itu tentang kasih karunia. Orang yang berdosa Nggak pasti ada masuk berdosa, neraka. Pi. Jangan nambah-nambah, Tetapi Pi. Tuhan Jangan yang nambah-nambah. menyelamatkan. Selesai. Kita di sini berusaha untuk mendamaikan loh ya antara ente sama Bebel. Aku Tidak ada. mendamaikan. Baik, kalau begitu saya tampilkan dalilnya ya. Ada nggak Silakan. orang-orang berdosa? Sebentar. Sebentar, Pi ya. Iya ya. Sebentar. Bentar. Siap. Coba Iwan Pilah, tolong baca di sini. Orang itu ada nggak dikatakan berdosa? Ada tidak? Jadi tolonglah, Pi, jangan nambah-nambah ayat seperti itu. Kalau tidak ada, jangan diada-ada. Silakan dibaca. Tidak ada sama sekali dikatakan orang itu berdosa. Yang jelas orang itu harus diserahkan kepada Tuhan Yesus. Terus dari Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis. Take over ke iblis. Kalau kita baca Begitu bahasa pengertiannya. Kalau kita baca bisa bahasa Inggrisnya, to deliver Yesus Kristus diutus itu bukan di Manchester. Bukan di Manchester. Beliau diutus itu di Ibrani, dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Ibrani. Ya, orang-orang Kristen itu ketika terjemahan Indonesia itu salah, mereka melarikan yang namanya ke Inggris. Sementara kita tahu Yesus tidak pernah yang namanya diutus ke Jakarta, nggak pernah. Ya, ke Jakarta, maaf, ke Manchester, nggak pernah. Ya, Yesus diutusnya itu dalam bahasa Aramaik. Kalau ente mau mendebat dalil ini, dalil bahasa aslinya. Nah, sekarang bahasa aslinya, apakah orang Kristen punya bahasa aslinya? Nggak punya. Kristen nggak punya teks original. Kristen itu adanya itu terjemahan Yunani. Apakah Yunani itu teks original? Bukan. Gak ada yang salah. Baik. Betul. Berarti Kristen itu tidak punya teks original. Punyanya bahasa apa? Punyanya terjemahan Yunani. Karena gini, kalau Bang Dewa tahu, sebelum murid-murid Tuhan Yesus menyebarkan firman Tuhan, mereka datang Roh Kudus, mereka berbicara dalam berbagai macam bahasa. Makanya kami penyebaran firman Tuhan tidak harus satu bahasa. Clear. Coba, mana buktinya? Mana buktinya? Kalau misalkan penyebaran bukan dalam bahasa apapun juga bisa. Mana buktinya? Turunnya Roh Kudus. Dalilnya ada tidak? Dalilnya ada tidak? Ada turunnya Roh Kudus sebelum murid-murid Tuhan Yesus melakukan penyebaran firman Tuhan. Sebentar.
1 Korintus juga kita pakai. Ya, bacakan. Sebentar. Di mana turunnya Roh Kudus itu ya? Saya bantu di Matius kalau nggak salah itu ada Pentakosta. Buka. Ya Pentakosta itu bukan di Matius. Itu kan setelah Tuhan Yesus Tidak naik, ada Bang. sama sekali pernyataan seperti itu ya. Justru kalau dia mau mengambil nanti ada ayat pembandingnya. Yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Lalu Paulus dan mereka yang menyertai dia melakukan perjalanan melalui provinsi Frigia dan Galatia karena Roh Kudus melarang mereka mengabarkan berita keselamatan di provinsi Asia. Bayangkan ya, Ada karenanya. Roh Kudus melarang. Ada karenanya. Melarang. Karena ada orang lain minta tolong di sana. Walaupun Jangan ada orang lain minta tolong, Iya. karena ada orang lain minta tolong. Baik, kita baca yang lengkap ya. Baca. Kita baca. Baik. Karena ada yang minta tolong di daerah lain. Makanya Roh Kudus mengarahkan Baik. ke sana. Baik. Karena Roh Kudus langsung mengarahkan ke sana ya. Ada tidak? Ya, betul. Iya. Oke, santai lah, santai ya. Santai. Apakah ada ataukah tidak ada? Paulus Ada. menemukan perjalanan yang percaya Yesus, tapi banyak Yunani di antara orang-orang yang percaya tinggal di sana. Kemudian Timotius ingin semua Timotius ikut dia karena dia menyunatkan Timotius melakukan sebab Yahudi dan semuanya kan di Timotius Yahudi di tiap-tiap kota yang mereka kunjungi mereka. Bila maka jemaat-jemaat bertambah kuat imannya dan setiap hari mereka bertambah. Roh Kudus tidak mengizinkan Paulus menyebarkan perkataan provinsi Asia, jadi pernyataan mereka melanjutkan daerah Frigia dan ketika melakukan perbatasan Misia, mereka coba tetapi Roh Kudus melarang mereka ke sana. Jadi mereka menerusi Misia dan langsung ketika malamnya diterus suatu penglihatan. Dalam penglihatan ini yang melihat seorang bukan dia berdiri depannya sambil meminta supaya ia pergi kemudian untuk menolong mereka setelah Paulus. Ini pelarangan, tetap pelarangannya itu ke Asia. Ketika ada orang yang membantu di Makedonia, itu bukan Asia. Sementara Roh Kudus itu melarangnya itu hanya ke Asia, nggak boleh. Ente Asia, Indonesia itu Asia, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa di Asia dilarang? Bukan dilarang selamanya, bukan. Mana Karena ada nggak? Tolong di daerah lain. Betul, di daerah Asia atau bukan itu? Saya tanya, di daerah Asia atau bukan? Di luar Asia kan? Kalau di luar Asia minta tolong ya wajar kalau misalkan nolong. Tetapi Roh Kudus itu mencegah supaya mereka memberitakan Injil itu ke Asia. Artinya Indonesia itu Asia. Tetap itu tidak boleh, ya. Kata siapa? Karena pernyataan dari Roh Kudus sendiri yang mengatakan, jangan garuk-garuk kepala, Dilarang karena ada yang minta tolong di sana. Betul, betul. Sekarang begini, saya diutus sama Bang Juma ke Jakarta. Ada orang yang minta tolong saya ke Bandung. Boleh tidak? Boleh. Orang minta tolong itu boleh. Tetapi Roh Kudus itu melarang memberitakan Injil itu ke Asia. Tidak boleh Injil ini sampai kepada Asia. Indonesia Asia bukan. Indonesia itu Asia. Nggak boleh. Kalau ada orang yang minta tolong, boleh. Boleh. Minta tolong, tetapi tetap melarang Roh Kudus. Ente menentang Roh Kudus berarti seperti itu, ya? Menentang sama Roh Kudus. Kita kembali lagi ke masalah yang tadi diserahkan kepada iblis. Silakan. Kita bahas lagi ayat yang tadi. Iya, itu tentang orang-orang kasih karunia. Tentang kasih karunia. Iya. Ada nggak di situ orang berdosa? Saya tanya. Kalau kita bicara ayat, itu bicara tentang orang itu orang yang berdosa. Saya tanya, di ayat itu ada nggak dikatakan orang yang berdosa? Ada tidak? Semua orang tahu orang itu adalah orang yang berdosa. Saya tanya, di ayat itu ada tidak dikatakan yang berdosa? Di ayat 5. Di ayat itu dikatakan ada tidak? Kalau di ayat yang lain ada. Saya nggak nanya ayat yang lain. Di ayat itu ada atau tidak? Tak ada. Nah, ya sudah beres ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka menyerahkan orang itu dalam nama Tuhan Yesus. Kepada siapa diserahkannya? Bukan kepada Tuhan, tetapi diserahkannya kepada iblis. Supaya apa diserahkan kepada iblis? Supaya tubuhnya itu binasa, tetapi agar rohnya itu bisa diselamatkan pada hari Tuhan. Artinya diselamatkan pada hari Tuhan itu adalah hari penghakiman. Hari penghakiman. Arti siapa selamatkan? Ya udah, arti siapa selamatkan? Orang itu, orang Kristen. Orang siapa Kristen. Yang menyelamatkan? Siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan atas nama Tuhan Yesus kepada iblis.
Yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan atas nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kepada iblis. Tuhan Yesus Diserahkannya. berarti selamatkan kami dari iblis, betul? Bukan diselamatkan dari iblis, bukan. Bukan. Jadi, Kok ayat dipelintirkan ya? Orang Kristen ini nggak bisa bahasa Indonesia ente ya? enggak. Ente bisa bahasa Indonesia tidak? Pelan-pelan. Ayo pelan-pelan. Ayo pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan. Mana tadi lupa Ayo. gue? 1 Korintus berapa sih? 5, nomor 5. Bentar. Jelas. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan rohnya di hari Tuhan itu iblis. Kata siapa? Kata 1 Korintus 5 nomor 5. Mana ayatnya? Jadi Ini 1 Korintus 5 nomor 5. dibaca tuntas dulu, dibaca tuntas baru dijelaskan gitu loh. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Dagingnya hilang dong, betul? Betul? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, betul? Betul? Artinya orang yang mati kan berarti rohnya masuk surga, betul? Betul? Ya sudah, berarti yang menyelamatkan dia siapa? Tuhan kan, betul? Iblis. Kok iblis lagi? Orang telah Kan diselamatkan. diserahkan, baik, diserahkannya kepada siapa? Diserahkannya kepada siapa? Diserahkannya kepada siapa? Dagingnya daging. Saya nanya diselamatkan kepada siapa? Emang di surga ada daging? Saya tanya, sebentar sebelum masuk ke sana. Saya jawab. Yang Baik, diserahkan itu diserahkan daging, betul? kepada siapa? Kepada Yang diserahkan siapa? apa? Yang diserahkan apa? Orang itu. Yang diserahkan apa? Daging, betul? Betul? Oke, berarti dagingnya hanya binasa tetapi rohnya selamat, betul? Betul? Berarti masuk surga, betul? Betul? Ya sudah, selesai. Yang diserahkannya Karena kepada daging siapa? binasa di bumi, betul? Diserahkannya kepada siapa? Ya kepada iblis. Terus kenapa? Nah, kalau tidak ada jasa iblis, bisa nggak rohnya selamat? Kalau tanpa jasa iblis, tak ada jasa iblis di situ. Loh, kalau misalkan tidak ada jasa iblis, jelas tidak selamat. Karena ini harus diserahkan kepada iblis. Jadi, orang itu diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian, setelah mereka menyebutkan nama Tuhan Yesus, mereka serahkan kepada iblis. Diserahkan kepada iblis. Setelah diserahkan kepada iblis, tubuh mereka itu akan binasa. Tubuh orang itu agar binasa. Agar apa? Agar rohnya diselamatkan dari hari Tuhan. Atas jasa siapa? Atas jasa iblis. Kalau tidak diserahkan kepada iblis, apakah bisa selamat? Tidak bisa. Tidak bisa selamat. Karena iblis ini adalah peran penting di dalam kekristenan untuk menyelamatkan rohnya pada hari Tuhan. Begitu, Bi. Sejak kapan iblis sudah peran penting? Sejak 1 Korintus 5 nomor 5 dikatakan Tidak, seperti itu. Kasih karunia. Itu bicara kasih karunia. Ya, kepada siapa? Walaupun sudah binasa tetap diselamatkan, itu bicara kasih karunia. Ya, diserahkannya kepada siapa? Ya, namanya orang berdosa ya ke iblis lah, gimana sih? Nggak ada berdosa, Pi. Jangan nambah-nambah dalil lagi. Nggak boleh seperti itu, ya. Nggak boleh. Diserahkannya kepada siapa? Iya, kepada iblis karena orang berdosa. Betul? Kepada iblis. Agar rohnya itu selamat, betul? Yang menyelamatkan rohnya siapa? Iblis. Tuhan dong, kok iblis? Kok Tuhan? Kan iblis ambil daging, betul? Tuhan ambil roh, betul? Oh, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jangan ngarang-ngarang kayak gitu. Antara roh dan daging itu semua diserahkan kepada iblis. Kata siapa? Semuanya diserahkan dulu. Kata 1 Korintus. Mana rohnya diserahkan iblis? Mana ini. Rohnya? Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Saya tanya, ketika diserahkan kepada iblis, hanya jasadnya saja atau dengan rohnya? Hanya jasadnya saja. Nggak ada pernyataan seperti itu. Jangan nambah-nambah dalil. Jangan nambah-nambah dalil. Arti paket semua diserahkan. Semua diserahkan kepada iblis. Yang binasa tubuh. Yang binasa. Iblis. Kok iblisnya selamatkan lagi? Aduh, bingung gua. Ya udah kalau bingung berpikir aja di situ, Pi. Ya. Kita kan di sini berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible. Bible mengatakan seperti itu, saya nggak keluar dari konteks.
Nggak ada keluar dari konteks. Tapi ente menambah-nambah konteks. Untuk apa menambah konteks itu? Menutupi yang namanya kebodohan. Yang namanya kebenaran itu tidak bisa ditutupi dengan kedunguan, Pi. Nggak bisa. Yang namanya kebenaran itu tidak membutuhkan banyak kata untuk menutupi, Pi. Nggak perlu. Yang namanya kebenaran itu hanya membutuhkan sederhana. Kata sedikit, sederhana. Tapi yang namanya kebodohan itu ditutupi dengan puluhan, ratusan, bahkan jutaan kata. Untuk apa tujuannya? Untuk menutupi yang namanya kebodohan. Terbukti ya bahwa ente berusaha untuk menutupi orang itu, orang berdosa, ternyata tidak ada sama sekali. Di sini jelas dalilnya dikatakan orang itu harus diserahkan kepada Yesus, diserahkan dalam nama Yesus, kemudian diserahkan dalam nama Yesus, diserahkan lagi kepada iblis. Yang berjasa siapa di sini? Yang berjasa adalah iblis. Kalau misalkan tidak diserahkan kepada iblis, apakah rohnya itu selamat? Tidak akan selamat, Pi, rohnya. Tidak selamat. Maka iblis itu adalah peran penting, Pi, dalam kekristenan itu. Dosa waris, biang keroknya itu adalah iblis. Dosa waris. Dosa waris itu dari iblis, Bi, biang keroknya. Penyaliban itu biang keroknya iblis. Dan penyelamatan itu pun sama atas jasa iblis. Akui, Pi, apa yang tertulis. Kita cuma membaca di sini. Tidak berasumsi seperti ente yang mengatakan seperti itu. Assalamualaikum, Pak Ustadz Tata. Ya udahlah, thank you semuanya, gue turun ya. Selamat pagi. Jangan. Serah. Orang cuma ngucapin salam, Pi. Kok ngucapin salam aja mau diteruskan nggak apa-apa, Pi. Ngucapin salam ke Pak Tata. Aja. Gimana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya orang Kristen itu diajak untuk jujur ya ketika berdiskusi. Mereka berusaha untuk menutupi yang namanya kejujuran, berusaha mengalahkan yang namanya kejujuran. Kita tahu pada saat berdiskusi, yang namanya kejujuran itu bisa dikalahkan, tetapi tidak akan pernah bisa disalahkan. Yang namanya kebohongan, apakah bisa menang? Kebohongan bisa menang, tapi tidak akan bisa yang namanya dibenarkan. Seperti itu. Ya, lanjut Bang Tata. Gurunda kemana Gurunda? Lagi mandi katanya. Mandi. Siap-siap mau jalan. Pak Edi, selamat pagi. Siang. Edison. Edi. Aduh. Naik lagi Pak Jun. Nih apa sih ini orang ini sebetulnya dia sudah sadar jadi manusia. Ini aja tuyulnya selalu bola balik. Bisa jadi manusia sejenak, Bang. Sudah sadar. Halo, assalamualaikum. Ditanya bisa jadi manusia. Kami yang jadi susah jadi manusia. Kami susah sekali jadi manusia, Bang. Woi, kamu jangan minum banyak unta itu, air unta, kencing unta. Kamu kan seperti kencing unta. Oh iya. Ya, jangan Sudah. minum banyak ya, Bang. Ada obat, Tapi obat banyak ini. Iya, tapi kalian jangan juga jadi kanibal, Bang. Makan anak manusia, nggak boleh, Bang. Saya pakai dalil loh, Bang. Kafir punya obat banyak, woi, kafir. Iya, saya pakai dalil loh. Pakai dalil aku, Bang. Anda kan ngoceh-ngoceh aja. Yohanes 6:53, kau baca coba itu. Jangan jadi jangan jadi kanibal, Bang. Masa ajaran abang ini kanibal? Gak boleh lu. Makanya saya ajak abang jadi manusia. Kenapa di Kristen itu, Bang? Ada ajaran kanibal, Bang. Yohanes 6:53, Bang. Disuruh jadi manusia, malah jadi tuyul.
Hotel, hotel. Dia selalu minta naik. Nggak ada mainan, ya dia aja yang kita main-mainkan. Apa ya saya mau tanya Ustaz? Ustaz, Ustaz, Apa Bang? kemarin ada hotel tuh bertanya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau mau menjatuhkan dirinya di atas bukit. Narasi hotel, oh nabimu mau bunuh diri. Gimana itu Ustaz untuk menjelaskan itu? Silakan Ustaz. Saya udah teliti hadis itu. Ternyata ada 3. Hadis itu ada 3 pembahasan. Yang satu itu yang sahih. Sedangkan hampir-hampir Nabi mau menjatuhkan dirinya itu dhaif udah, tambahan. Jadi yang sahih itu cuma gini. Nabi ini kan menerima wahyu, utusannya Allah. Lalu orang-orang orang-orang kafir ini bilang gini, mana Muhammad wahyunya? Katanya kamu utusan menerima wahyu. Iya, pasti dia Jibril akan turun kepadaku. Ya, ternyata gara-gara itu Jibril tidak turun sampai lama banget gitu. Ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya apa? Ternyata Nabi karena tidak turun dibully. Mungkin kamu tuh ngaku-ngaku utusan. Akhirnya beliau sedih. Ya. Lalu beliau sedih sampai kayak merenung gitu. Nah, baru hadis selanjutnya itu mau menjatuhkan dirinya gitu. Nah, itu dhaif sudah. Ya, tidak ada. Nah, karena memang sampai pertengahan. Tapi oleh Oten karena untuk framing, akhirnya apa? Itu dibuat untuk framing ke kita. Nah, ini hadis ini ada pelajaran untuk kita. Jadi kita itu kalau ada orang ngomong ya, kalau seperti janji, jangan langsung, iya pasti besok Jibril turun, jangan. Atau Dalbo, kamu besok mau hadir? Iya pasti hadir. Nah itu tidak boleh. Ya. Nah ini ayat dalam Al-Quran Al-Kahfi ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Lalu di ayat setelahnya, illa ayyasha Allah. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Nah, ini kaitannya dengan Nabi itu juga. Tiba-tiba Jibril datang, langsung Nabi gini, Jibril, kenapa engkau kok lama tidak datang bawa wahyu? Saya lu dibully. Oh iya Muhammad, kamu kalau ditanya masalah apapun, jangan ngomong saya pasti gitu, jangan. Saya tidak datang karena oleh Allah Allah memberi pelajaran. Coba andaikan kamu dulu itu ngomong insya Allah, pasti turun saya, diutus oleh Allah. Karena engkau mengatakan pasti. Nah, dalam Islam itu untuk kita juga. Jadi kita itu kalau ada apa-apa tidak boleh ngomong, oh iya Pak saya besok datang, tidak boleh. Harus insya Allah gitu. Ya, hadis itu kaitannya dengan ini lagi. Gitu Bang Dalbo. Yang ngoten di bawah ya mau nanya, taping aja. Kalau takut naik. Atau Islam mendengarkan subhat mereka, ya mau tanya ya taping aja, taping. Atau mau naik silakan. Ya sambil di tap-tap layarnya ya. Jadi hadis itu ada tambahannya ya, Ustaz ya. Dia adoi.
lemah-lemah. Bang Aldo sudah revisi kitab Kristen. Mereka nggak pakai itu, Pak. Kitabnya apa ya? Aldo Pesita ya, nggak pakai mereka. Oh Pak Junet, naiklah Pak Junet. Enggak, LAI tetap ada Bang. Pesita lain. Di LAI tetap. Pak mau mereka mengubah itu Pak. Hah? Wah, ya biar banyak yang terjual Pak. Katolik, Protestan nggak pakai itu. Tetap mereka pakai LAI Pak. Jadi mustahil mereka akan mencabut nama Allah di situ Pak. Iya. Karena kata Allah yang ada di Bible mereka itu sudah apa ya menjadi darah daging. Itu kau coba lihat PT saya. Ketika tidak ada kata Allah ngamuk katanya. Jun, naik aja Jun. Jun. Ah ini satu ini. Nah, 3 in 1, naik aja. Biasanya kau naik-naik loh. Kau nanya aja, nanya. Coba naik. Enggak hilang Bang. Cuman beda-beda mereka punya versi. Bubar, banyak gereja yang bubar Bang. Kalau dia hilangkan kata Allah. Dari hotel dulu dah. Bayu, oh Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berat Bang. Nanti dipotong hampir 80%. Oh ya udah. Di dalam Iya. sudah di hotel. Oh iya. Makasih buat Abang Ketua
Mob agensi, salam silaturahmi. Siapa? Siapa? Siapa yang ngajarkan? Mati on neraka kau udah habis. Gini, Habis. kan gimana saya jawab? Gini Oh ya, filosofinya Blender. filosofi. Ya, gini saya dengarkan dulu ya. Kan kita harus rapi menghadap ilahi. Habis itu, kan kebalikannya dunia sama dunia lain gitu Blender. Apa? Siapa yang ngajarkan kau dan merintahkan kau mati pakai jas? Blender. Yang banyak mati jadi hantu itu kan pocong Blender. Astaga, kemana-mana lah ini. Tadi kan konsekuensinya gimana? Tadi kan udah kukatakan, siapa yang meyakinin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya neraka. Kau sebut, kau yang nyebut tadi neraka. Nah pertanyaannya, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Itu kan kita meneruskan dari orang terdahulu Blender. Apakah itu ajaran Yesus? Mungkin Mungkin. Di mana tertulis? Blender, Di mana tertulis? rumah kamu kebanjiran Blender. Ya, kemana-mana recek mencret satu udah ya, udah pasti ya. Jadi teman-teman, jadi jelas ya. Rumah kamu kebanjiran Blender. Artinya 1 juta bilion kalian semua Kristen dipastikan pasti masuk neraka. Kedua, siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Kenapa Blender nggak hanyut-hanyut? Lebih baik Blender ini ikut hanyut. Siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Bible. Di mana tertulis? Di Bible. Di mana tertulis? Di Bible Blender. Di mana? Di mana? Di Bible. Dua ya nggak bisa tunjukkan ya. Artinya jelas. Ketiga ya. Siapa yang memerintahkan kalian ibadah di gereja? Nggak ada, Paman. Udahlah sah lah, udah sah masuk Kristen, masuk neraka, udah sah, clear, macet, mencet semua, cabut dia, udah sah, 1 juta bilion kalian pasti masuk neraka, lihat tuh, pasti, ya karena apa? Siapa yang mengimani Yesus tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, makanya siapakah yang mengikuti ajaran Yesus? Islam. Yesus puasa, Islam puasa. Yesus sujud, Islam melaksanakan sholat dengan cara sujud. Yesus menggunakan kain lenan, kain kafan, Islam menggunakan kain kafan. Apalagi? Di mana lagi? Yang jelas ya, salah satu ya, bukti Yohanes dan Petrus itu di Kisah Para Rasul 3 nomor 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang itu merujuk kepada ibadah sholat asar. Naiklah Petrus dan Yohanes ke Baitullah. Baitullah, di depan bait Allah, gerbang bait Allah, banyak pengemis meminta sedekah. Pertanyaannya, rumah ibadah manakah yang ada pengemis? Islam. Apakah gereja ada pengemis? Buddha ada pengemis? Nggak ada. Yahudi ada pengemis? Nggak ada. Islam banyak pengemis. Gerejanya digembok kok. Gimana? Nah, itu dia. Niken Ade ini Niken, dia mau cari kebenaran. Pelan-pelan Bang, biar betah. Ya, pelan-pelan. enggak. Niken ini cari kebenaran Bang. Niken saya dek. Iya. Dia cari kebenaran. Tapi dulu gini loh. Niken waktu di Komal aku dia typing tahap apa di bawah. Menghina Nabi Muhammad tahap apa? Ku cari naik dia. Alhamdulillah dia sekarang senang dia sama aku dia. Ya kan Niken dek? Ya kan dek? Ya dek. Dinaikin. Apa Niken? Apa dek? Kerja kok dinaikin. Enggak apa-apa lah, naik aja di sebelah ya dek, naik aja. Dia perawat nih, dia juga artinya apa yang saya sampaikan gini loh, ternyata berteman dengan internal Kristen dengan Islam lebih indah lagi berteman dengan Islam daripada Kristen. Itu yang membuat dia benar kan Niken kan? Benar nggak Niken? Mantap. Iya itu dia nggak apa-apa, dia cari kebenaran. Iya benar. Masya Allah. Ya. Waktu kemarin dia mungkin menghujat ya, nggak apa-apa sih. Artinya
mereka hujatan-hujatan mereka ini kan karena dari orang-orang yang membenci Islam, gitu loh. Ya, betul. Jadi mereka dapat finahan. Blender nggak sunat, blender. Kok naik lagi nih, tengoklah. monyong nih. Blender. Aduh, udahlah Mona. Kalau kau nggak bisa diskusi, udahlah. Mona, kita itu mau berdiskusi sama orang yang selamat, Mona. Kau nggak bakalan selamat, Mona. Blender nggak bisa jawab saya. Iya, kau nggak bakalan selamat, Mona. Aku buktikan ya. Kristen itu tidak bakalan selamat. Buka Kisah Para Rakyat 13 nomor 23. Nih, coba nih kutunjukkan ya nih Mona ya. Di dalam Kisah Para Rakyat 13 nomor 23 nih ya. Bacakan. Iya nih kubaca ini. Nih kubuktikan nih, langsung kutampilkan nih. Kan aku kan baik hati. Hah? Langsung kutampilkan aku Mona. Ku bantu kau Mona, tenang. Nih. Dan dari keturunannya lah. Diam dulu Mona, diam dulu. Kisah Para Rakyat 13:23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Tuhan telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, ayat ini Yesus juru selamat bagi orang Israel, betul? Betul nggak Mona? Mana? Betul? Nah, terus yang menyelamatkan orang Kristen itu siapa? Apanya? Yang menyelamatkan orang Kristen itu siapa? Juru selamat bagi orang Kristen itu siapa? Yesus. Di mana ayatnya, di mana? Ada. Coba tunjukkan, coba. Saya lagi di luar. Oh. Gini. Enggak, Mona ini campangan aja. Nah, fokus ke Niken aja. Fokus ke Niken. Niken, Dek kan gini. Niken kan Katolik. Dia udah campangan Mona nih, campangan ya. Enggak ada. Ini campangan aja. Enggak ada ininya. Ini bohong. Diam. Gini, Mona, Niken kan Katolik. Ini hostnya dulu Katolik, ya. Dia bolak-balik masuk pura-pura murtad, pura-pura mualaf. Ini lagi. Coba mungkin KTP, coba kasih pencerahan sama dia. Mau dengar tuh, dia mau dengar sambil kerja. Mudah-mudahan dia dapat hidayah Niken ini, ya. Sama-sama Katolik, Len, sama-sama Katolik. Jelaskan aja, dia didengar tuh. Mudah-mudahan dapat hidayah aja. Tapi diralat dulu, bukan pura-pura Pak Blender. Ya kan kau pertama kan sadar murtad lagi. Cuman nanya kau nih ya. Ya, sempat ragu. Kenapa? Karena tidak mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan umat Muslim yang tidak lain ya, beliau datang untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak beliau sangat mulia. Itu yang membuat saya jadi masuk Islam secara kafah, teman-teman ya. Alright. Jadi Niken ini dia perawat. Ya. Oh, perawat ya. Iya. Kau udah ada bini belum? Enggak, saya nggak cari kok. Nggak nyari? Nggak nyari. Nah ini ya, ini kan. Ini gua mah ganas juga. Kau kasih pencerahan sama dia. Dia mau dengar, alhamdulillah. Tapi dia lagi itu tuh, Pak Blender. Lagi jeda dia. Lagi ngopi dia. Apa? Dia mau dengar kok kemarin. Aku kosong bang. Itu ada teman itu, mantap. Ingin menikah. Emang kemarin itu doang yang kosong. Ada lagi kan, banyak kan yang kosong. Kemarin dia typing menghujat di bawah. Apa dia bilang Muhammad inilah ujamba. Oh, sebelumnya dia menghujat juga ya? Menghujat di bawah typing. Oh, biasa, belum kenal. Belum kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kena rayu lah deh. Jadi yang membuat dia terhenyuh, kenapa di internal Kristen itu berteman selalu seling di kebencian, selalu ribut. Mana lebih indah berteman dengan Islam? Dengan Islam kan. Dan doktrin-doktrin dari orang tua kalian, jangan bergaul sama Islam. Sering nggak tuh? Ya. Sering nggak tuh? Ternyata tidak gitu loh. Setelah berteman dengan Islam jauh berbeda. Itulah yang membuat penasaran. Makanya jangan menghakimi. Tapi jujur ya, kalau abang ini kepingin, tadi kan pendeta, sebenarnya nggak kepingin lagi diskusi sama pendeta, kepingin diskusi sama guru bahasa Indonesia. Nah ini sekarang, abang sekarang kepingin, tapi dari oten ya, kepingin diskusi sama guru bahasa Indonesia dari Kristen, jangan pendeta lagi. Karena apa? Ini merusak generasi anak-anak. Kata kekal dibilang tidak mati, dibilang mati kan aneh kan?
kata kekal, kata esa adalah kesatuan. Ini merusak generasi nih. Aku mau kuajukan kepada Pak Prabowo nih, Pak Prabowo, kalau bisa guru bahasa Indonesia jangan dari bahasa orang Kristen lagi, Pak. Dari Islam, Pak. Bahaya nih anak-anak nih, bahaya. Oh, jatuh dia. Nah, cuman itulah ya. Ketika orang mencari kebenaran di atas sini, banyak oten-oten lain DM entah apa-apa. Pasti. Ya, betul. Ya kan, bener kan, betul kan? Saya dulu gitu. Nah, betul. Terus kemudian ketika ada Kristen duduk di komal di atas, pasti tahap apa dibilangnya? Gak usah kesana kau. Itu dikatakan kita iblis lah, penyesat lah, kan ngeri kan? Mana toleransinya? Tapi perlu diingat ya, Islam itu Nabi Muhammad justru melindungin orang-orang kafir jimi. Apa? Bahkan kami tidak diakui apabila ada orang-orang kafir yang tidak menyerang Islam disakitin, maka tidak diakui oleh umat Nabi Muhammad. Ngeri nggak? Ngeri, keren. Pak Subianto. Ya loh, jadi kita di Komal ini harus kita beda-bedakan teman-teman ya. Harus kita bedakan ya, terkhusus kita jangan karena nggak ada oten sebuah naik kita hajar, jangan, nggak boleh juga. Kalau dia tidak menyerang Islam, ayo. Ya, jangan karena nggak ada oten, mamam, jangan. Ingat loh, itu hadisnya sahih loh, nggak diakui sebagai umat Nabi loh. Mau kita gitu. Jadi ketika kita harus pandai-pandai memilah lah. Kalau dia tidak menyerang Islam, jangan kita serang. Ya. Justru kita harus melindunginya. Selama dia sopan kan pasti. Iya, justru kita harus melindunginya. Ya benar. Itu dari Nabi Muhammad tuh. Iya Pak Subianto. Pak Subianto. Pak. Pak Subianto. Termonitor ketua Subianto ketawa. Pak Subianto. Hei. Halo. Hei. Halo. Ya, halo. Ya. Halo, selamat siang. Siang. Ini di Pontianak nih. Iya, agamanya apa, Pak? Agamanya apa, Pak? Islam. Oh, Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar aja nih, dengar aja. Dengar aja. Nyimak aja di bawah ya, Pak. Ya. Kalau nyimak aja di bawah, ada yang mau disampaikan? Nah, apa? Nanti masuk seorang tadi ini. Turunkan jalan. Ya. Tuh kan Pak. Untuk dengar aja. Tuhan Bapak tuh. Mana tadi si Niken tadi ya? Mungkin ada telepon dia. Tapi ya inilah salah satu contoh Al-KTP ini ya. Al-KTP ini benar-benar dia mencari kebenaran. Dia memang serius Al-KTP ini. Karena ketika dia syahadat, ragu lagi dia, balik lagi dia karena belum dapat kebenaran. Tetapi dia punya keinginan besar untuk mencari kebenaran itu, bukan pembenaran. Itu dia. Ketika benar-benar mencari kebenaran, maka pasti. Karena dia nggak mau gila, nggak mau gila dia. Orang gila tuh. Ketika itu Bang Blender kesal nggak sama Bang Al-KTP? Kesal. Beserak dia dulu ku buat. Dulu waktu di diskusi di tempat siapa ya? Ribut ya. Masih ada videonya. Iya, bertanya dia, aku kasih Surabata dicarinya Surabata, dibukanya Surabata. Mau diujinya aku di Al-Quran, wah beserak ini aku buat. Oke, buka. Kau ketik Surabata, mana ada Bang Surabata? Salah ketik kau, dicarinya lagi, kena tipu dia, berserak dia. Di komalku itu Bang, jangan diulangi. Di komal siapa tuh? Oh ya, di komal iya. Nah itulah, kena dia bolak-balik. Kalau Surabata diskusi sama aku, mencret dia, habis kesal. Kenapa? Dia pasti mencari kesalahan, bukan pembenaran, bukan kebenaran. Karena Surabata. Tapi memang ya. Jadi Al-KTP waktu dulu kau masih Katolik, ketika kami menyerang Tuhanmu, kau biasa aja nggak? Biasa aja kan? Ya, biasa aja. Tapi ketika pribadimu diserang, kau emosi nggak? Emosi. Nah itu dia, itu teman-teman. Ya, jadi kita semua di sini ya, ketika mereka menghujat, serang pribadinya, jangan serang Tuhannya. Nggak berlaku sama mereka dulu, ketawa aja, serang pribadinya. Itu benar loh. Itu secara psikopat. Ya karena di Kristen kan tidak terlalu tunduk terhadap Tuhan. Benar. Kita bisa mengatur Tuhan, iya. Besok aja saya ke gereja ya, minggu depan aja lah. Kan Tuhan kan Maha Pengampun. Yes. Mau diapain?
Mau kita hina pun Tuhannya. Justru kan gini loh, kalaupun kita menyerang pribadi, nggak ada pidananya. Tapi kalau kita menyerang agamanya, Tuhannya ada bahaya itu. Makanya pribadinya serang. Ini lo KTP nih, pribadi keserang. Kalau Tuhan nggak peduli, dia ketawa aja menanggapinya. Kalau dia jujur sama Bang Al, bilangin kalau seandainya Bang Al tinggal di lingkunganku, udah ku datangin dia, ku tempeleng. Oh iya, ada tamu baru Bang 25 Desember. Assalamualaikum dan selamat siang. 25 Desember monitor. Oh ya udah. 25 Desember. Assalamualaikum. Ini apa aja? Assalamualaikum Bang Blender. Ah ini sih di bakso Ming ini ya. Bukan lah. Sudah Bang. Apa kok bakso Ming? Wah, kau mengingatkan tanggal 25 Desember ini, mengingatkan ya. Jadi buat teman-teman kita sekali lagi ini selalu kuingatkan ya, buat kita terkhusus yang Islam ya. Ingat di surah Maryam ayat 81 sampai 91 ya. Di situ ada tuh surah Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah itu beranak, tidak pula diperanakan, maka Allah meluluh lantakkan bumi ini, gunung-gunung. Lihat teman-teman, kenapa setiap akhir tahun bencana selalu datang? Kenapa setiap akhir tahun bencana selalu datang? Karena apa? Karena merayakan hari kelahiran Tuhan, menyebabkan murkanya Tuhan, dan itu ada di Al-Quran. Ingat, kita sebagai umat Islam, ayo, jangan lupa, jangan kita terlena dengan ajaran mereka ini. Justru di sini kita sebagai umat Islam, kenapa juga Allah memberikan bencana kepada mayoritas Islam? Kenapa? Karena apa? Kita yang harus menyadarin. Kalau kita sampaikan kepada mereka, aku berulang-ulang kemarin menyampaikan masalah Natal ini, otak mereka nggak ada, nggak peduli. Yang penting kami makan babi. Udah itu aja. Yang penting kami makan babi. Nggak peduli. Kitalah sebagai umat Islam, ayo selalu berdoa di akhir tahun. Jangan ikutkan tradisi mereka. Toleransi silahkan, jangan ucapkan Natal. Jangan ucapkan. Ya kecuali kita pejabat. Lain cerita kalau kita pejabat. Kalau kita pribadi, siapapun itu jangan ucapkan. Jangan ikutkan tradisi mereka, baik itu nanti di tahun baru ataupun Natal. Bilang sampaikan sama keluarga-keluarga kita di rumah saja yuk. Jangan berharap untuk berlibur sana kemari, jangan. Ingat kau bencana. Ingat bencana itu jelas di Al-Quran dikatakan loh. Allah mengatakan, Allah lantakkan gunung-gunung, bumi ada di Al-Quran. Makanya setiap akhir tahun kan bencana kan? Setiap akhir tahun. Ya, setiap akhir tahun. Nah ini dia, harus kita ingat sebagai umat Islam. Kita gaungkan terus. Jangan loh, tengok bayangkan. Saya izin dulu ya, mau tur apa? Ya silakan. Iya. Coba lihat. Selamat siang. Bang Ilanis, selamat siang. Muslim ya Bang? Muslim ya? Bang Ilanis. Bang Ilanis, selamat siang. 1, 2, udah. Kesampah aja. Ya, lanjut. kejadian besar kemarin itu tanggal 25 November meledaknya. Sumatera, Padang, Aceh. Setelah 5 hari kita nggak ada kabar, lihat tengok di berita. Parahnya kejadiannya sampai rumahnya ketanam tanah loh. Ketanam tanah, gila enggak? Bahkan ada yang nggak makan 5 hari. Ada yang korban, bayangkan sampai makan daun. Seandainya itu terjadi kepada kita, ini kemanusiaan loh. Nah, apakah ini peringatan dari Allah untuk menuju tanggal 25 Desember? Ayo teman-teman muslim terkhusus. Ya, jangan sampai ketika bencana tengok, harta hilang habis semua. Kami saja kebangkitan soundcardku habis semua. Aduh susah. Ini masih soundcard, konon lagi mobil, konon lagi yang lain. Ayo kita sebagai umat Islam selalu gaungkan kepada para ustadz, ulama, ayo berdoa. Allah sebaik-baiknya pelindung bencana. Jangan kita mengikuti tradisi. Ingat, besarkan tanggal 25 ini hari mualaf sedunia. Besarkan, gaungkan besar-besar. Tanggal 25 ini hari mualaf sedunia. Ya, itu kita gaungkan. Kenapa sih ketika akhir tahun Desember selalu rame, kalah dengan kita tahun baru Islam? Kalah. Padahal kita mayoritas Islam loh. Ayo gaungkan teman-teman hari mualaf sedunia, gaungkan. Karena itu jelas sekali di Al-Quran di surah Maryam.
Allah luluh lantakkan ketika mereka mengatakan Allah beranak, Allah pula diperanakan. Allah murka. Allah luluh lantakkan bumi. Itu ada dalilnya. Kita bacain suratnya Bang Ben. Ya, silakan bacakan. Ya, bentuk Bang Dias ya. Aku mau sapa saudara kita dari Jayapura, Bang Ampi. Selamat siang Bang Ampi. Siang. Iya. Sabar dulu ya, sabar. Ya, silakan Bang Dias. Ini di dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-88. Wa qalu takhazar rahmanu walada. Mereka berkata Allah yang maha pengasih telah mengangkat anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Anda'u lirrahmani walada. Hal itu terjadi karena menganggap Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada. Tidak sepantasnya Allah yang maha pengasih mengangkat anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang maha pengasih sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitungnya dengan teliti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sesungguhnya akan datang kepada Allah pada hari kiamat diri sendiri. Silakan Bang Bulan lanjutkan. Nah, pernahkah kita mendengar para ulama dan ustadz-ustadz ketika bencana membawa dalil ini? Pernahkah? Mungkin bisa jadi mereka tidak berani membawa dalil, takut ya. Karena apa? Toleransi, takut. Tapi pernahkah dibawa ini? Enggak pernah teman-teman, enggak pernah. Padahal ini nyata jelas, enggak pernah loh. Takut apa? Wah, toleransi membatalkan gara-gara itu. Enggak pernah. Nah, inilah yang membuat murkanya Allah. Inilah yang membuat murkanya Allah. Makanya terjadi bencana itu terhadap umat Islam. Ayo, nggak pernah. Padahal ini penyebabnya. Ini penyebabnya. Kenapa di akhir tahun? Kalau kita tanya sama mereka, mereka nggak punya otak. Ini jelas. Kalau kita sampaikan kepada mereka, itu di surah Al-Baqarah ayat 7, ayat 6 sama 7 kan. Allah telah menutup hati mata pendengar mereka. Apapun kita sampaikan mereka nggak akan peduli. Kita lah sebagai umat Islam yang harus punya kesadaran. Jangan ikutkan. Pernah nggak ulama ustadz menyampaikan ini? Nggak pernah sama sekali membahas ini. Nggak pernah. Ketakutan para ulama, kita lah. Makanya ini bukan Allah murka, kita lah di sini. Blender ini berarti menyalahkan ulama ini Blender. Kok menyalahkan ulama? Longor kali, gara-gara menyalahkan kalian lah, gara-gara kalian ini pakai banjir. Tadi kau gara-gara bilang katanya itu. Gara-gara kau. Sekarang aku tanya sama kau, Ampi, pernah. coba kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus lahir tanggal 25. Tunjukkan. Tunjukkan dalilnya. Lukas itu sudah mencatat itu. Cuma itu kulkas 3 pintu, kulkas 3 pintu. Jadi percuma Bang. Itu tadi ayatnya di mana Bang? Yang tadi kau baca itu ayat apa? Di mana dalilnya Yesus lahir tanggal 25? Mana? Ada, lu di Lukas itu. Mana? Cuma tidak, saya itu baca mana? di Lukas punya ayat tadi. Ayat tadi di Maryam mana? berapa? Udah Maryam berapa datanya? tadi? Nah, Maryam jadi jelas ya, jadi jelas. Di akhir tahun ya, terlalu bencana. Maryam berapa tadi Bang? 88 sampai 91, 88 sampai 91. 88 91. Oke. Di situ kan dikatakan mereka berkata Allah mempunyai anak. Siapa yang berkata di situ? Kalian yang berkata. Gak nyadar dia. Kalian yang berkata. Tidak ada siapa yang berkata itu? Tidak ada kami orang Kristen mengatakan Allah punya anak. Oke. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Majang. Itu siapa itu? Itu siapa itu? Blender ini memang tidak ada otak, makanya suka friendly. Loh, memang iya. Memang itu kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Majang. Tidak, itu kan Al-Quran itu tadi yang kau baca itu katanya di situ kami mengatakan yang bahwa mengatakan Allah yang dimana, mengatakan dimana Allah punya. kami mengatakan. Di mana mengatakan? Kau nggak mengakuin? Yesus anak siapa? Kami Anak tidak Allah. pernah mengatakan Allah punya anak. Di mana dari Yesus anak siapa? Yesus anak siapa? Yesus anak siapa?
Anak Maria baru. Bukan anak Allah, bukan anak Allah. Ya kalau itu bukan saya yang bilang. Oke, sekarang aku tanya sama kau. Yesus itu Tuhan. Di mana kau kasih tahu dulu? Kau kasih tahu Dulu, tadi. itu Di mana? Jangan Yesus. kau ke sana Tuhan. Sabar, Tuhan sabar. tidak usah. Yesus Bahas itu dulu Tuhan ayat enggak? tadi. Kenapa Yesus itu Tuhanmu enggak? dari ayat? Sekarang kita buktikan. Apakah Yesus Tuhanmu? Di mana ayat tadi dulu? Yesus itu Tuhanmu tidak. Di mana orang Kristen menyebut Yesus itu Tuhanmu dilahirkan. Tuhanmu dengar dilahirkan. dulu. Tuhan tidak dilahirkan dan tidak pula diperanakan. diperanakan. Tuhan tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Sekali lagi, Tuhanmu Iya tidak dilahirkan, diperanakan di Islam karena tidak dikasih istri, makanya Dilahir- tidak diperanakan. Aduh. Kalau dikasih istri pasti Tuhannya ada anak. Dia. Niken tadi kemana dek? Kemana Niken? Itu kan sesuai Dia kerja. dalil. Niken lagi toh. kerja. Itu kan sesuai. Niken lagi Karena Tuhan kerja. tidak dikasih. Ya. Itu masih di bawah deh tuh. Niken ini. Jadi gini nih. Nggak apa-apa, simak aja, simak. Ampi, aku bertanya, Yesus itu kan dilahirkan. Yesus dilahirkan nggak? Dia belum dilahirkan nggak? Yesus dilahirkan dari perawan Maria. Ya udah. Oke, baik. Itu kau anggap Tuhan. Ya sudah, siapa yang bilang di ayat Udah, itu siapa oke. yang bilang Di surah apa Maryam, itu? di Allah surah punya Maryam anak. Di mana? itu, Di mana ayat? di surah Maryam Iya, itu siapa yang dikatakan bilang Tuhan memiliki Allah punya anak. Nggak ada otak pun. Iya, kau. siapa yang katakan? Ya, ini aku bacain ya tafsirnya ya, di dalam tafsirnya. Bang Blender ya, izin ya sebentar ya, biar kau Iya, paham. siapa kan yang nanti. katakan? Nah. Sudah itu ayat itu sudah jelas. Ya, itu. sabar dulu makanya, sabar dulu makanya, jelas, dengar dulu makanya. Di sini, Tidak usah ke tafsir itu sudah jelas. ketika kaum Yahudi, ini yang berkata seperti itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika kaum Yahudi yaitu sebagai Uzair itu anaknya Tuhan. Nah, terus ketika kaum Nasrani itu Isa dalam anggapan umat Nasrani. Nah, Maksudnya Isa ini mana kalau orang Kau diam dulu loh, Ngor. Astagfirullah. Anda minta penjelasan. Ketika dijelaskan, Anda congor terus. itu ayat sudah jelas, tidak usah jelas. lanjut aja Bang Blender lanjut aja Bang Blender, lanjut aja. Silakan. Makanya nggak ada guna sama sampai ini diskusi bodoh. Bodoh, makanya pertanyaan saya kok tidak jawab. Makanya kau kurang-kurangi makan babi, jadi lemaknya nggak di otak kau. Babi enak, babi itu bikin orang pintar, makanya bikin pesawat yang kau ada naik ke Arab. dengar kau ya. Ketika aku makan babi, main aku cepat kali nembaknya. Diam kau. Udah. Ketika aku minum kencing onta lama aku nembak 2 jam aku main sama babi. Wow, mengganas lah. Minum makan babi, begitu dekat aja langsung cerot nembak. Iyalah. Bodoh kali kau. Buat lama main itu. 2 jam main 2 jam. Ini kau baca Roma 1 nomor 3, punya anak dia di situ. Itu minum kincing unta itu yang biasa bodoh begitu. Kau baca Roma 1 nomor 3, ada anaknya. Daging babi itu enak, kalau kincing unta itu tidak enak. mau dengar. Kau diam dulu loh, Ngor. Jangan karena kau suka makan guguk, mulut kamu juga seperti Kan biasa minum kincing unta itu. Ini Nggak mau dengar. Kotoran binatang. Nggak mau dengar dia bicara. Kita bicara. Memang orang gila, memang orang semua gila. Makanya kita bahas dulu ayat itu, jangan kau lari-lari supaya jelas. Itu Bang Peli menunjukkan Roma 1:3. Kau baca. Di mana Roma 1? Baca, Itu Roma baca. Roma 1 nomor 3. Buka. Roma 1 nomor 3. Baca sudah. Udah dibaca tadi, makanya kau dengar monyet. Baca monyet. Kau yang monyet baru kau bilang. Kau yang monyet. Minum kincing unta itu biasa. Kau monyet biasa kau. binatang itu yang minum Monyet kincing. nggak binatang. sunat. Kau sunat nggak? Monyet nggak minum kincing unta, monyet minum kincing Monyet sendiri. nggak Kau punya minum kincing atau kau- tidak kincing inilah. binatang atau tidak? Kau Inilah salah dengan binatang. monyet. Inilah coba menghujat kan? Menghujat. Ya. Itu ayatnya. Menghujat kan? Nah, kabar baik itu mengenal anak Allah. Coba. Siapa di situ yang katakan itu anak Allah? Siapa yang di situ katakan? Paulus. Bukan orang Kristen yang katakan. Paulus itu siapa? Itu kitab siapa itu bodoh?
Iko ya bodoh sendiri. Itu Paulus. Kau bodoh kali dengan kebodohan Yohanes Kristen itu kitab siapa? Itu kitab siapa Kau itu? dengar, makanya blender kau dengar. Kau bodoh, jangan kau longor. Yang katakan Yesus anak Allah itu Yesus sendiri yang mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah. Makanya kau baca Yohanes 10 ayat 36 itu kau baca. Ya udah berarti kan betul kan karena anak Allah itu kan karena berarti dia anak kan? Ya, Bodoh. berarti bukan kami yang katakan itu Yesus sendiri Astaga, yang bukan bahwa kami dia yang anak katakan. Allah. Aduh, kamu percaya nggak perkataan Yesus itu? Makanya kau baca dulu ayatnya Aduh. itu supaya kau pintar. Jadi Al-Quranmu itu salah framing. Aduh, Orang mah Kristen tidak kepala pernah bapak kau katakan tuh salah itu. framing, bujang inam kau, binatang kau. Sedangkan Tai sama kau, toko tai sama kau. Kristen itu Diam kau mempercayai bodoh. apa yang dikatakan Udah, Yesus. Ya udah, kau percaya kan Yesus anak Allah kan? Percaya kau? Percaya nggak kau tuh? Aulamu tidak mau tahu. Percaya makanya nggak? framing. Binatang nih udah, turunkan aja nih. Buat emosi aja. Ya, Salah. Bodoh. Turunkan aja. Aulamu itu bodoh. Turunkan aja, Buka mulut. turunkan aja. Yang paling Aulamu itu salah Kalau nggak, framing. kayak ini lah menghujat. Kalau nggak menghujat, aduh. Memang itulah bisanya ya. Cuman itulah bisanya. Begitulah Niken yang terjadi Niken. Makanya terjadi hujat-hujatan Niken ya, Dek. Sebenarnya kami tidak boleh menghujat sesembahan orang lain, nggak boleh. Kita hanya membaca. Yang kita tanya, dia mengatakan, siapa yang mengatakan? Yesus. Nah, tidak percaya dengan perkataan Yesus, berarti kan dia mengimanin perkataan Yesus, berarti dia juga mengatakan anak Allah. Kan menolak, ketika dia menolak, dia menghujat. Itulah yang terjadi selama ini. Ketika sudah mentok, tersudut, menghujat. Kami wajib membalas hujatan-hujatan itu. Makanya ketika kalian yang baru mendengar, wah, OTN udah turun, kami menghujat sini. Seolah-olah, wah, Islam menghujat, tidak. Awalnya dari siapa? Dari inilah contoh. Ini, dari sini semua diskusinya. Kami nggak boleh menghujat, menunjukkan data. Mudah-mudahan Niken mendapatkan hidayah lah kebenaran yang Niken ya. Karena teman-teman Niken banyak juga Islam. Tapi abang yakin ketika Niken nanti syahadat, pasti makin cantik pakai hijab. Waduh, makin cantik pakai hijab. Tengoklah. Niken belum nikah kan? Belum ada pacar kan? Tengok tuh. Tengok. Makin Niken cantik. yang kiri apa yang kanan Niken? Kanan, yang kanan. Oh ya. Aku nanya loh bang. Yang kanan. Di bawah gak usah ikut-ikut itu yang di bawah itu. Tuh, betul kan? Cantik kan? Itu. Ya, saya udah punya istri. Itu. ini lagi satu. Jadi Niken mudah-mudahan dapat banyak teman-teman Islam di sana. Coba lihat dari sisi pergaulan aja berteman. Mana lebih indah berteman sesama Kristen atau sama Islam? Niken rasakan sendiri. Kenapa ya kok bisa berbeda gitu loh? Karena apa? Karena di Islam itu tidak ada dendam, benar-benar rahmatan lil alamin. Nah, itu dia. Itu. Itu Niken itu. Maharnya apa kira-kira nih? Dia enggak. Ya mudah-mudahan dia dapat kebenaran. Dia lagi kerja. Dia dapat kebenaran dia. Karena memang dirasakannya sih, dia rasakan apa yang kita sampaikan benar faktanya. Dia rasakan, memang agak perbedaan berteman dengan Islam Kristen. Tadinya menghujat ini kan nih, wah typingnya tahap apa di bawah? Walaupun Anda janda, aku tetap yes. Iya, mana janda dia? Ajang dia. Cuman Niken perlu dipikirkan yang abang sampaikan kemarin ya. Karena di ajaran Kristen itu tidak boleh bercerai. Ingat ya, Niken belum menikah. Yang Niken pikirkan suatu saat Niken mendapatkan pasangan, tiba-tiba dia suka main tangan, main pukul. Itu nggak bisa pisah dan tidak bisa lagi Niken untuk menikah. Seandainya siapa sih yang tahan dapat cowok suka main pukul, tidak boleh cerai. Nah, pisah ranjang lah kalian, pisah ranjang. Ketika kalian pisah atau pisah rumah. Ketika pisah rumah, Niken dapat teman baru laki-laki. Niken. Aku sambil kerja ya. Iya, nggak apa-apa deh. Iya, sambil kerja. Jangan kan anak satu bang, anak dua pun saya gas. Anak dua.
Jadi ketika seandainya gini ya, seandainya Niken itu punya dapat teman baru, enak pula curhatnya, nyambung, jatuh cinta lah Niken sama pacar baru itu kan, teman baru. Nah kemudian ingin melanjutkan pernikahan, kan nggak boleh menikah kan, karena tidak boleh bercerai, karena perpisahan dengan suami pertama itu karena pemukulan, bukan karena zina dan mati. Persyaratan di Kristen kan harus zina dan mati, makanya boleh bercerai. Pengadilan bisa memutuskan, tetapi kalau perkaranya hanya karena pemukulan, pengadilan tidak pernah memutuskan perceraian, benar nggak? Nggak akan ada putusnya. Nah, kemudian kalian ingin menikah, nggak bisa kan menikah kan? Dilema nggak tuh? Nah, inilah ajaran, ya, artinya apa? Tuhan tidak tahu dengan perasaan manusia ketika Niken mencintai seseorang. Itu perasaan lo. Contoh, misalkan Niken mencintai abang, kita pacaran nih, ya kan? Niken udah cinta sama abang, kepingin sama, kayak mana tadi? Jangan sampai terjadi zina, kita menikah. Ya, biasa aja, ini kan contoh. Itu contoh. Halus dia masuk ya. Halus. Ya, itu contoh ya kan, itu contoh. Mana tahu kan ketika Niken menikah dengan suaminya tiba-tiba dipukulin, ya kan? Jumpa sama abang, Niken curhat sama abang, nyambung pula. Waduh mak, udahlah kita jalan-jalan sama-sama, enak pula. Udah, Dek, gimana nih Dek? Apakah kita bertahan terus? Gimana? Solusinya? Apa solusinya? Menikah nggak bisa, berzina terus. Ayo, jangan zina dilarang. Apa solusinya coba? Pengadilan tidak bisa memutuskan. Harus ada surat cerai. Karena harus ada surat cerai dari pengadilan, baru bisa menikah lagi. Nggak ada, cemana. Sedangkan perasaan itu tidak bisa dihilangkan. Perasaan sulit lah. Wow, dilema kali lah. Namanya cinta tidak bisa memiliki. Ini namanya cinta tidak memiliki. Cinta yang nana bisa dapat, itu kan rubah. Cinta membuat menjadi, itu dialog itu. Apa? Cinta tidak bisa memiliki. Mencintai tapi tidak bisa memiliki. Nah, itu dia. Ya kan? Tapi Bang Peli ini lajang, Ken. Sampai kalah bang. Oh, takut dibuang keluar. Oh, dia takut dibuang keluarga katanya kalau mualaf bang. Kita jadi keluarga baru. Oh iya, takut dibuang keluarga. Gini loh. Apakah keluarga bisa menyelamatkan Niken untuk masuk surga? Belum tentu. Ketika Niken menciptakan keluarga baru, ingat ya, di Islam itu percaya dengan Allah, rezeki itu datang. Nggak usah takut dengan rezeki Niken. Sekarang kebahagiaan, contoh ya, ketika Niken dibuang keluarga, mana lebih pilih ketika perasaan mencintai seseorang dengan keluarga? Dulu ingat ya, waktu kita masih bucin-bucinan dulu, SMP bucin ini, cinta. Apapun kata orang tua nggak peduli kita, benar nggak? Mau dibilang, oh jangan kau cewek, kau kurang ajar, kau masih sekolah, kok nggak peduli, berbohong. Jadi kalau Niken berbicara seperti itu, ya bisa. Tapi ketika Niken mempunyai perasaan dengan seseorang, lupa itu keluarga, pasti. Abang jamin lupa keluarga. Sekarang boleh memang, sekarang boleh. Tapi saat ini memang Niken butuh pendukung lah ya. Saat ini butuh pendukung. Tapi ingat ya, ketika mualaf itu jangan karena pasangan Niken. Carilah kebenaran Islam dulu. Islam itu indah. Jangan karena pasangan itu gak akan kekal. Yang salah satu nih Ken, abang mau tanya nih Ken, bener nggak? Kenapa wanita oten itu malas mandi? Bener nggak Ten? Sering loh, bener loh. Bener loh. Banyak teman abang, bener nggak tuh? Kenapa? Apa alasannya? Takut air kah atau apakah? Bener nggak nih Ken? Ketawa dia kan? Ya kan ketawa. Bener nggak? Iya loh, kebanyakan loh. Abang mau tahu apa sih jawabannya? Untuk yang perempuan ya, bukan yang laki-laki, untuk perempuan. Kenapa sih malas mandi? Apa alasan Niken? Niken nggak gitu ya? Niken nggak gitu kan? Niken malas juga? Malas? Malas juga? Tapi tengoklah indahnya Islam tuh ya kan? Nah kalau di Islam gini Niken, yang namanya kita berumah tangga kan ingin bahagia, ya kan? Kalau ingin susah ngapain berumah tangga, mending sendiri, bebas. Yang namanya rumah tangga. Nah, ketika kita menjalin rumah tangga, keributan terjadi, nggak ada kebahagiaan, kan lebih bagus berpisah, ya kan? Nah, kalau Islam itu lebih bagus berpisah lah. Orang kita mau bahagia kok, bukan mau ribut.
Itu berumah tangga. Kalau untuk susah bagus sendiri aja kita. Nah, Islam itu membolehkan. Terus kemudian masalah poligami. Mungkin Niken takut ya masalah poligami di Islam ya, takut di poligami. Niken, seandainya nih ya, abang Niken tanya sama abang, udahlah bang, aku ikhlas abang berpoligami. Nggak berani abang, betul. Saya ini dapat izin dari Niken nih, udah bang, aku ikhlas abang berpoligami. Belum tentu semua laki-laki mau. Tanya sama laki-laki. Nggak tahu Bang Peli ya, nggak tahu ya. Kalau abang nggak tahu Bang Peli ya. Abang siap bimbing dek, abang siap bimbing. Belum tentu kalau ditanya berpoligami. Jadi jangan takut. Enggak, kalau Niken takut di poligami, kalau Niken takut di poligami, Niken aja yang poliandri nanti sama abang. Jangan. Nggak boleh. Poligami itu kan Niken kan di apa ya? Niken kan di kesehatan. Mungkin ada seorang wanita yang rahimnya sudah diangkat tidak bisa memiliki anak, sedangkan laki-laki, apalagi kita marga Batak, kalau tidak punya anak rasanya gimana? Apalagi mengharap anak laki-laki itu gimana? Kadang-kadang kan kita sedih meninggalkannya. Udahlah dia kena penyakit itu, kita tinggalkan lagi, rasanya nggak tega lah kita sebagai laki-laki kan. Oh dia Nggak takut tega. itu, dia takut kalau aku mau alaf labia aku dipotong, maksudnya labia mayora ya, itu yang di luar aja, sikit aja, itu pun sunnah kok, nggak wajib kalau perempuan. Labia itu itil. Bukan sampingnya itu loh. Apanya itu? Apanya itu? Sayap yang sayapnya. Oh iya. Labia mayor. Oh iya labia mayor. Ya nggak apa-apa, lebih cantik, lebih ganteng, lebih cantik tuh kalau dipotong. Betul loh. Abang sering nonton bokep-bokep itu. Lebih jelek, nggak enak. Lebih enak gitu. Keren. Jangan. Nggak wajib kalau perempuan, laki-laki. Jelek nengoknya. Jelek nengoknya. Aku nonton di bokep itu kok melebar gitu kayak macam abang, nggak enak lah. Kalau Indonesia nggak terlalu gondrong bang, nggak terlalu gondrong, pas-pas aja dia tipis di pinggir itu. Anjay, ini bahasan apa? Itulah bedanya diskusi sama perawat tuh, memang itulah dia. Itulah ngarahnya ke situ aja tuh. Jadi ya kalau itu nggak apa-apa, itu kan tergantung. Kan itu sebenarnya untuk ada fungsinya loh Niken. Salah satu pasti kebersihan, salah satu ya mungkin kebersihan tuh. Pasti tuh. Gini bang, ya kan? jadi memang kalau dia terlalu dipotong, makanya itu kalau nggak salah ada hadisnya, sisakan sedikit, karena memang kalau nggak dipotong itu nafsu hasratnya itu tinggi sekali memang. Jadi dipotong itu bagian untuk mengendalikan. Oh iya. Oh iya, masuk akal juga ya, benar tuh. Kata Bang Blender, tapi kalau labia mayorannya nggak masalah, asal jangan labia minorannya. Ya sekarang kita tanya Niken, apakah nafsunya tinggi? Tanya dulu, apakah nafsu Niken tinggi dalam hal itu? Kalau udah kesenggol repot pasti. Apakah tinggi? Nah, ya kalau itu demi untuk kebaikan kan nggak ada masalah. Kalau hadis itu menjelaskan tinggi banget bang, emak mati kita. Tinggi banget, mati kita. Nah itu tuh mengendalikannya dipotong sedikit itu, Niken. Kalau labia mayorannya berarti jadi sumbing. Kalau labia minora ya nggak masalah sih, nggak kelihatan. Iya. Ya memang iya pengaruh tuh ya, tinggi ya. Pengaruh. Kalau labia mayora kan bagian luarnya, yang minoranya bagian dalam. Itu istilah. Abang belum praktek pakai kupu-kupunya ya? Wah itu bang kalau nyelam dia. Apa sih ini ngomong apa nih Bang Peli? Aduh, aku nyelam. Bukan, dia tadi kan udah bicara nyelam. Aku nyelam. Bagian daripada vulva Bang Dias. Wah ada musuh gua di bawah. Ini kan ini udah Bang follow ya, yang akun ini ya. Kemarin tuh berteman ya, udah Bang follow ya, follow back ya. Abang suka kali yang tinggi-tinggi ini, betul. Suka kali yang tinggi-tinggi ini, betul. Tinggi-tinggi suka. Ya, jadi ya nggak apa-apa lah, itu pelan-pelan nih Ken. Memang salah satunya kalau masih muda ini kan ke keluarga, pikiran ke keluarga, nggak apa-apa. Tapi jujur ya nih Ken ya, salah satu yang paling dasar, yang paling penting adalah di Islam tuh kebersihan daripada iman. Itu dia, kebersihan daripada iman. Ketika orang-orang yang bersih itu imannya juga kuat. Orang yang punya iman, ya orang yang tidak memiliki iman itu nggak punya rasa malu.
Orang yang tidak memiliki iman itu tidak punya rasa malu. Nah, dasarnya itulah Islam itu diatur loh. Bahkan sampai bersetubuh saja pun diatur, bersetubuh. Kenapa? Untuk kebaikan. Ketika banyak aturan itu hasilnya pasti kebaikan. Kalau Kristen kan nggak bebas kayak tadi, oh seminggu sekali mau ibadah, enggak. Tapi hasil dari aturan-aturan yang ketat itu menghasilkan kebaikan. Sama kalau kita menyekolahkan anak, mana kita pilih? Sekolah yang ketat aturannya atau tidak? Pasti dong yang ketat aturannya demi untuk kebaikan anak. Hasilnya apa? Bagus. Begitu juga. Sekarang pilih mana yang ini kan di Kristen kan bebas, kita anggap bebas. Kristen bebas, Islam ketat. Mana pilih? Seandainya seorang ateis ini kita tanya, mana lebih kau pilih? Aturan yang banyak aturan atau yang tidak? Nah, tergantung dirinya lah. Kalau dia memang bebas, bebaslah sana. Tapi kan hasilnya nggak baik. Nah, ini Islam aturan ketat loh. Sampai makan pun diatur. Bahkan ya gini loh, mungkin secara medis ya, ada hadisnya makan juga. Sampai makan nggak boleh berdiri, minum nggak boleh. Secara kesehatan tuh bisa dijelaskan itu loh. Ada loh. Terus bagaimana dengan sholat, sujud, semuanya itu ada manfaatnya. Dari segi kesehatan ada, cuci tangan, makan. Kalau kalian kan nggak ada cuci tangan, berdoa aja. Kami ada cuci tangan, potong kuku setiap hari Jumat, potong bulu kemaluan. Itu sampai di situ diatur semua loh. Itulah Islam tuh. Potong bulu ada manfaatnya semua. Ada semua manfaatnya. Potong bulu kemaluan, potong kuku. Karena itu untuk biar supaya nggak jorok kan, ketika makan pakai tangan jorok, penyakit banyak loh. Nah itulah Islam tuh, semua diatur, tapi untuk kebaikan hasilnya benar-benar karena Nabi Muhammad itu menjalankan dia menjalankan hidup sebagai manusia biasa yang semua sama seperti kita. Jadi memberikan contoh, kalau seandainya kuku ini tidak kupotong apa hasilnya gitu loh, kan begitu. Seandainya bulu kemaluan tidak dipotong apa hasilnya. Nah diberikan contoh, makanya ditimbulkanlah hadis, itulah sebuah hadis. Nah harus dipotong, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada penghujat di atas mobil ya, Bang Bang Ben. Jadi kalau nggak punya iman berarti nggak ada masa malu, benar ya Bang Ben? Iya. Ini sama sama si Peli nih. Aduh mak. Rasa malu ya, jaga imannya dia ternyata. Aduh mak. Iyalah. Orang nggak punya malu kan nggak ada imannya itu. Ya berarti nggak ada imannya dia ya. Kacau juga ya Peli ini. Ya kan? Nah. Jangan pura-pura diam, mute pula dia. Mak dem-deman rasa bersalah. Dem-deman dia sama Niken di bawah itu. Aduh mak rusak. Hancur dia. Siapa moderator nih, ada penjahat kelamin di bawah aku nih. Turunin. Janganlah. Lanjut Banggu. Kena potong tuh. Tidak termasuk golongan si Peli. Lanjut. Kena potong apa? Nah itulah. Jadi Niken di mana tinggal, di Jakarta ya? Niken di mana tinggal dek? Di Jakarta ya? Abang Jakarta juga dek, siap bimbing. Enggak di Jakarta, di Medan pula nih. Kerinci, Kerinci Pekanbaru. Pekanbaru. Pekanbaru ya, Kerinci Pekanbaru. Itu pinggir Riau, danau ya? Riau. Pinggir danau, sanyut ya dia. Dekat sawit, dekat gunung dia. Sawit. Dekat gunung dia itu. Kerinci. Pelalawan ya, Pelalawan. Oh, Pelalawan. Pelalawan sebelum Pekanbaru ya. Sebelum Pekanbaru belok kiri ya. Perbatasan. Belum sampai Pekanbaru. Belok kiri. Ya, terus masuk lorong ke rumahnya, di lorong sebelah kanan. Ya betul, sebelum Bang. Oh iya Pelalawan itu. Oh dekat pabrik kertas ya, pabrik kertas. Enggak jauh-jauh. Pabrik kertas ya, tahu Abang pernah ke sana. Yang warna putih cat